Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat setiap kasih dan juga dukungan saudara. Minggu lalu kita mengumpulkan untuk bantuan korban bencana Sandy, Hurricane Sandy saudara. Dan puji Tuhan sepanjang dari Sabtu dan juga Minggu lalu saudara telah terkumpul 3.000 US dollar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara kami sudah salurkan melalui pelayanan daripada Pastor Bill Wilson, Metro Ministry yang ada di New York saudara-saudara. Di mana mereka melayani langsung kepada setiap anak-anak dan juga keluarga korban daripada badai Hurricane Sandy yang ada saudaraku. Dan puji Tuhan dan juga terima kasih buat setiap dukungan saudara. Beberapa hari kemarin saudaraku kami sudah melunaskan mortgage gereja ini yang kedua saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya masih ingat ternyata dari tahun 2007 mortgage yang kedua sejumlah 500.000 US dollar, mortgage yang pertama 1,4 saudaraku. Tapi puji Tuhan saudara, mortgage yang kedua kemarin sudah kita pay off dan mortgage yang pertamanya sisa 900.000 US dollar. Saya percaya dalam tempo dekat tahun depan Tuhan akan buat mujizat sehingga gedung ini lunas dalam anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin saudaraku. Nah beberapa hari kemarin juga saudara telah terpilih kembali Presiden Obama saudara untuk Amerika. Dan kita perlu banyak berdoa khususnya saudara keadaan negara ini saudaraku. Kenapa saudara? Karena di antara pemilihan presiden juga pemilihan senator dan juga kongres dan house dan sebagainya saudara. Tapi juga ada beberapa voting tentang yaitu kebijakan-kebijakan yang dipertanyakan pada setiap rakyat yang ada di setiap state saudaraku. Dan kita perlu doakan, kenapa? Sebab Alkitab sudah mengatakan bahwa di akhir zaman keadaan semakin akan jahat. Di mana-mana akan terjadi kegoncangan dan sebagainya saudaraku. Tapi saya percaya orang yang berlindung kepada kerajaan Yesus tidak akan pernah tergoncangkan. Karena amin. Saudara tahu bahwa ternyata saudaraku hasil voting di dua state di Amerika yaitu di state Colorado dan state Washington yang ada di daerah pantai barat saudaraku. Telah menyetujui rakyatnya sebagian besar menyetujui penjualan marijuana secara bebas. Tanpa resep dokter saudara. Ya. Dan Anda tahu saudara ini akan menggoncangkan dan saudara peredaran daripada obat bius akan dilegalkan di dua state ini saudaraku. Dan kita berdoa saudara supaya betul-betul state kita Pennsylvania juga dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara juga telah terpilih seorang wanita, senator wanita yang ternyata saudara dari state Wisconsin saudara. Dan yang ternyata ini adalah senator pertama yang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang lesbian saudaraku. Dan Anda tahu telah terpilih. Anda mengerti saudara, ini sudah akhir zaman. Mau bagaimanapun juga saudara, tetap yang namanya nubuatan Tuhan, antikris akan berkuasa di bumi ini, itu akan terjadi. Itu sebabnya mari kita waspada. Kita harus betul-betul berjaga-jaga sebab kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin singkat. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang makna badai hidup saudara. Dan kita sudah mengerti bahwa salah satu penyebab badai terjadi adalah akibat kebodohan kita sendiri. Tahukah saudara-saudara bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan, kenapa jatuh bangun, kenapa mereka tidak terus berkemenangan, tetapi seringkali gagal di tengah jalan, bahkan kehilangan seluruh rencana Tuhan. Sebab ternyata karena kebodohannya sendiri, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara belajar firman tentang dua orang di dalam Alkitab, dua tokoh Alkitab yang nama depannya hampir mirip. Dalam bahasa Indonesia sama-sama Y-O, tapi dalam bahasa Inggrisnya sama-sama G-O, saudaraku. Nah, orang ini adalah Yonadab atau Yonatan. Nah, saudara-saudara, namanya mirip sekali, Yonadab atau Yonatan. Saya mau tanya dulu buat setiap saudara-saudara, siapa saudara di sini yang pernah tahu siapakah Yonadab? Di dalam Alkitab, angkat tangan sebentar. Oh, tidak banyak ya, jarang yang tahu ya. Oke, siapa yang pernah tahu dan pernah dengar nama Yonatan di Alkitab? Angkat tangan. Oke, siapa Yonatan? Anaknya Raja Saul yang adalah sahabatnya siapa? Daud, saudara. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Nama kedua orang ini hampir mirip, saudara. Tapi ternyata dua orang ini sangat berbeda sekali. Supaya Anda tidak bingung, saya akan coba beri kronologisnya supaya Anda bisa menangkap dan bisa mengikuti khotbah yang saya sampaikan. Mari kita lihat siapakah Yonatan.
Yonatan, Anda tahu saudara-saudara, Raja Saul, Raja Israel yang pertama, punya beberapa anak, tidak hanya 3, tapi beberapa anak. Salah satunya bernama Yonatan. Kata bersama saya Yonatan, 2, 3. Dan juga Raja Saul punya beberapa anak yang lain lagi, yaitu ada juga wanita, ada Merab, yang seharusnya harus dinikahkan oleh Raja Saul kepada Daud. Karena Daud kalahkan Goliat sebagai hadiah. Tapi Merab dikawinkan sama orang lain oleh Raja Saul. Tapi akhirnya Mikal, adik daripada Merab, anak Saul yang wanita, jatuh cinta dengan Daud, akhirnya menikah dengan Daud. Nah, siapakah Yonadab? Yonadab, saudara tahu, Daud akhirnya terpilih jadi seorang Raja Israel, yaitu Raja Israel yang kedua menggantikan Raja Saul. Daud itu punya beberapa orang kakak, salah satu kakaknya bernama Simea. Dan Simea punya beberapa anak, salah satu anak daripada Simea bernama Yonadab. Kata bersama saya Yonadab, 2, 3. Jadi Yonadab ini anak daripada kakaknya Daud. Berarti apanya Daud, saudaraku? Keponakannya, kemenakannya, ya kan? Nah kemudian lebih lanjut, Raja Daud punya beberapa anak dari istri-istri yang berbeda. Anda tahu Daud punya beberapa istri dan salah satunya adalah Mikal, anak Raja Saul yang akhirnya mandul nggak punya anak, saudara. Tapi Daud punya beberapa istri dan itu jadi persoalan. Makanya jangan pernah punya rencana punya banyak istri, saudara. Amin, saudara. Itu akan jadi petaka dan jadi masalah. Nah, salah satu anak daripada Daud dari istri yang berbeda bernama Amnon. Kata bersama saya Amnon, 2, 3. Nah, anak Daud dari istri yang berbeda lagi, ada yang bernama Absalom, yang punya adik bernama Tamar. Kata bersama saya Tamar, 2, 3. Nah, Alkitab berkata, Tamar ini adik Absalom adalah seorang wanita yang cantik pada zamannya. Nah, kembali saudara supaya Anda ngerti bahwa Yonatan itu adalah anak daripada Raja Saul, sementara Yonadab adalah keponakan daripada Raja Daud. Nah, kita akan mulai lebih dulu dari Yonadab. Kata bersama saya Yonadab, 2, 3. Seperti apakah Yonadab dan bagaimanakah Yonadab? Mari kita lihat dalam 2 Samuel 13 ayat 3 sampai 5. Alkitab mencatat Yonadab adalah sahabatnya Amnon. Siapa Amnon? Anak daripada Raja Daud. Jadi saudara, Yonadab yang adalah keponakan daripada Daud bersahabat dengan anaknya Daud. Berarti Yonadab dan Amnon, kok bingung Pak saya Pak. Yonadab dan Amnon ini apa? Cousin, masih sepupu. Yuk kita lihat 2 Samuel 13 ayat 3 sampai 5. Amnon, ya anaknya Raja Daud, mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Kata bersama saya Yonadab. Anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Kalau Alkitab mengatakan sangat cerdik, berarti Yonadab ini memang betul-betul sangat cerdik. Lihat ayat keempat. Katanya, kata Yonadab kepada Amnon, "Hai anak raja," anaknya Raja Daud, "mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Anak raja, Amnon, ngapain lu kok susah? Cerita sama saya, ada apa? Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Nah, Tamar, anak daripada Daud, dari istri yang berbeda, yang cantik. Ternyata Amnon jatuh cinta, saudaraku. Ya kan? Lalu apa terjadi? Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, sahabatnya Amnon. Bilang apa? "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit." Suruh main drama tingkat tinggi, saudaraku. "Apabila ayahmu, Raja Daud, datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar,'" adik tirinya yang cantik, adiknya Absalom, "datang memberi aku makan. Apabila ia, Tamar, menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Nah, perhatikan. Ternyata Yonadab ini adalah sahabat baik daripada anak Daud bernama Amnon. Rupanya hari itu saudara, Amnon wajahnya murung, sedih. Kenapa? Rupanya karena cinta tidak bersambut, saudaraku. Ya, banyak orang wajahnya putus asa, sedih karena salah satu penyebabnya cintanya nggak kesampaian, saudara. Nah, dia cinta dengan adik tirinya bernama Tamar yang cantik, tapi dia sadar
Amnon tahu, nggak mungkinlah bapakku Daud mau ngasihkan Tamar adik tiriku untuk jadi istriku. Nggak mungkin. Tapi tiba-tiba saudara, sahabat Amnon yang bernama Yonadab ternyata memberi ide, nasihat yang menurut saya gilanya bukan main. Anda tahu tiba-tiba gini, ngapain lu susah? Pura-pura saja sakit, ya toh, berbaring, nanti waktu bapakmu Raja Daud datang menengok, menjenguk, bilang saja begini, saya pingin supaya adik tiri saya yang cantik bernama Tamar ngasih saya makanan papa, supaya adikku memberi aku makanan, aku segar dan sembuh. Oke, katanya saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Kalau Anda baca kisah selanjutnya, akhirnya terjadilah sebuah noda yang memalukan, sebuah petaka yang besar yang terjadi dalam keluarga Raja Daud. Kenapa? Gara-gara nasihat yang buruk, nasihat yang salah yang Yonadab berikan kepada Amnon sahabatnya. Anda tahu apa yang terjadi saudara? Betul-betul Amnon pura-pura sakit. Dan waktu Daud datang, dia minta supaya Tamar kasih dia makanan. Dan betul waktu Tamar datang membawa makanan, Amnon bilang kepada semua anak buahnya yang di kamar, di ruangannya, keluar kalian semua. Dia tutup pintu kamarnya dari dalam. Dan Alkitab mengatakan Tamar diperkosa dengan sadis oleh Amnon, kakak tirinya. Dan Anda tahu sebuah aib yang memalukan daripada keluarga Daud. Gara-gara nasihat daripada Yonadab. Dan Anda tahu saudara, ternyata kisah itu belum berhenti. Ketika Tamar menangis susah, setelah dia kehilangan kesuciannya, kemudian tiba-tiba Amnon dari cinta nafsu berubah jadi benci, lalu dia berusir, yaitu Tamar. Adik tirinya berkata, kakakku jangan begitu dong. Kalau engkau sudah berbuat gini, bilang sama raja bapak kita, pasti kita dinikahkan. Tidak, keluar kamu, diusir saudara. Dan Anda tahu saudara, berita pemerkosaan itu menggegerkan Israel. Dan akhirnya kakak kandung daripada Tamar yang bernama Absalom dendam sama adik tirinya bernama Amnon yang telah memperkosa Tamar adiknya. Dan ceritanya belum selesai. 2 tahun kemudian petaka lebih berat terjadi. Anda tahu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba Absalom yang simpen dendam 2 tahun dia pendam. Dia undang anak-anak Raja Daud semua ke sebuah tempat pengguntingan bulu domba. Milik daripada Absalom. Karena dombanya bulunya udah tebal, perlu digunting. Dan akan dibuat anak raja oleh Absalom sebuah pesta. Dan Anda tahu saudara, Raja Daud tidak curiga sama sekali. Dia undang semua anak raja. Daud mengizinkan semua anak-anak Daud saudara, pergi dengan Absalom di luar kota. Alkitab berkata tiba-tiba ketika lagi makan, anak buah Absalom yang dendam dengan Amnon, tiba-tiba sudah dikasih kode, langsung anak buah Absalom ambil pedang, Amnon ditebas kepalanya, jelas, dan Amnon mati seketika. Anak-anak raja yang lain takut, lari kocar-kacir. Dan Anda tahu saudaraku, Amnon berakhir mati dipancung oleh Absalom. Dan Anda tahu yang lebih gila lagi, coba lihat dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-32 sampai 33. Setelah Amnon dibunuh oleh Absalom, apa yang terjadi? Lihat 2 Samuel 13 ayat 32. Maka berbicaralah Yonadab. Siapa Yonadab? Sahabatnya. Siapa? Amnon tadi yang memberi ide untuk memperkosa adik tirinya Tamar. Lihat, anak Simea kakak Daud katanya, janganlah tuanku raja menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Enggak semua kok raja. Hanya Amnon yang mati, hanya satu orang bernama Amnon. Sebab hal itu telah terlihat dari air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Ayat 33. Lihat, jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Saudara lihat kemari, Setelah Daud mendengar berita itu, Absalom membunuh anak-anak raja. Daud gelisah. Anda tahu saudaraku, waktu itu belum ada handphone. Ternyata orang yang pertama kali datang menjumpai Raja Daud untuk memberi kabar kematian Amnon, siapa?
Baca, Yonadab. Siapa Yonadab? Sahabatnya Amnon. Yonadab tidak punya rasa sedih sama sekali karena Amnon dipenggal. Tapi dia malah cari muka di depan Raja Daud. Tuanku raja jangan susah. Enggak semua anak raja dibunuh kok. Cuma Amnon. Saudara, Anda tahu Yonadab cari muka di depan raja. Menenangkan raja. Dan dia cuci tangan. Seolah-olah dia tidak terlibat apapun dengan tragedi daripada Amnon. Saudara-saudara lihat kemari. Seorang yang bernama Yonadab. Yang betul-betul biadab. Anda tahu dia memberi ide gila kepada Amnon untuk jatuh dalam dosa. Dan setelah Amnon mati dipenggal, dia cuci tangan, pura-pura tidak tahu. Hati-hati saudara. Amnon ini seorang yang akhirnya kehilangan rencana Tuhan. Gara-gara dia salah bersahabat. Sekarang mari kita lihat orang yang kedua bernama Yonatan. Kata bersama saya Yonatan. 2, 3. Siapa Yonatan? Yonatan adalah sahabat Daud. Mari kita lihat 1 Samuel 18 ayat 3 sampai ayat 5. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Sebuah ikatan persahabatan. Karena ia Yonatan, siapa Yonatan? Anaknya Raja Saul. Mengasihi dia, mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Waktu itu Daud belum jadi raja. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada Daud, rela berkorban. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya. Salah satunya adalah karena Tuhan menyertai Daud. Tapi saya yakin karena Daud didukung oleh seorang sahabat yang bernama Yonatan. Lihat, sehingga saudara Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lihat kemari saudara. Yonadab tadi menghancurkan hidup Amnon. Beda dengan Yonatan. Yonatan yang punya sahabat Daud. Saudara, ternyata justru saudara menjadi sukses. Kenapa? Karena Yonatan mensupport hidup daripada Daud. Bahkan satu hari ketika Daud sudah menjadi menantu Raja Saul, berarti sudah jadi adik iparnya Yonatan. Anda tahu Saul iri dengki kepada Daud karena Daud mulai dipuji-puji orang. Dia mulai iri dan mau bunuh Daud yang yaitu menantunya sendiri. Lihat apa yang dilakukan Yonatan. 1 Samuel 19 ayat pertama sampai ayat 4. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Lihat, dengan bencinya. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sahabatnya Daud. Ayat 2. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar, berencana untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Ada peringatan daripada seorang sahabat. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ayat 3. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya. Lalu memberitahukannya kepadamu. Ayat yang keempat. Lalu Yonatan, lihat, mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Inilah sahabat sejati. Tidak pernah bicara buruk tentang sahabatnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saudara lihat. Yonatan sahabat Daud. Justru akhirnya malah membela Daud di depan bapaknya Raja Saul. Tapi ketika Saul semakin memutuskan untuk bunuh Daud. Lihat 1 Samuel 23 ayat 16 sampai 18. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Daud lagi takut karena dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Lihat, ia Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Itulah sahabat sejati, menguatkan iman sahabatnya. Setuju? Katakan amin. Ayat 17. Dan berkata kepadanya, jangan takut Daud, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Yonatan mengingatkan kembali janji Tuhan bagi Daud. Engkau akan menjadi raja atas Israel.
dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ayat 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian persahabatan di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Raja Saul sudah berikhtiar membunuh Daud, lihat, Yonatan tahu sahabatnya sedang ketakutan. Dia kuatkan kepercayaan Daud. Dia ingatkan janji Tuhan dalam hidup Daud. Dan Daud akhirnya, kalau Anda baca, Daud bisa mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia jadi Raja Israel yang sangat dicintai oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya begini, Pak, maksud khotbahnya ini apa? Sekarang saya beri clue-nya supaya Anda jelas ngerti. Saudara lihat bagaimana Amnon hancur hidupnya. Dia jatuh dalam dosa memperkosa adik tirinya. Bahkan dia akhirnya 2 tahun kemudian mati dipancung. Kenapa? Gara-gara dia punya sahabat bernama Yonadab. Tapi Daud seorang anak gembala yang sederhana bisa mencapai semua rencana Tuhan dan menjadi Raja Israel yang dicintai Tuhan dan dicintai oleh orang Israel sampai hari ini. Kenapa? Jangan lupa selain karena unsur Tuhan, tapi juga karena Daud punya seorang sahabat bernama Yonatan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara lihat kemari. Coba seandainya, saya sudah berpikir cukup lama. Seandainya Amnon yang lagi jatuh cinta dengan Tamar, adik tirinya. Seandainya Amnon punya sahabat seperti Yonatan. Kira-kira menurut saudara, apa yang akan terjadi dalam hidup Amnon? Saya yakin Amnon tidak akan jadi pemerkosa. Amnon juga tidak akan jadi orang yang mati sia-sia dipancung. Saya yakin hidup Amnon akan mencapai rencana Tuhan. Kalau dia punya sahabat yang tepat. Tapi Anda tahu saudara, Amnon kehilangan rencana Tuhan. Amnon mati dipancung gara-gara salah bersahabat. Saudara, itu sebabnya ada seorang rasul besar di perjanjian baru. Dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Yuk kita baca ayat itu bersama. 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. Semua baca 2, 3. Janganlah kamu apa? Sesat. Apa? Pergaulan yang buruk, baca keras, merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat kemari saudara. Janganlah kamu sesat, artinya apa? Jangan kamu abaikan, jangan kamu pernah lupakan perintah ini. Peringatan ini. Bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayo coba kita hafal, ucapkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan ditayangkan, coba lihat ke depan, sudah hafal, ulang nih. 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ulang lagi 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati saudara. Hari ini siapa yang menjadi sahabat dalam hidup saudara? Yonadabkah yang akan membawa kita jatuh dalam dosa dan kehilangan rencana Tuhan? Ataukah kita punya seorang sahabat seperti Yonatan? Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya saudara, sekuat-kuatnya iman saudara, serohani-rohaninya saudara. Tapi kalau tiap hari engkau bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang salah, maka ayat ini akan terjadi. Itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Loh Pak, kalau gitu saya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus eksklusif dong. No. Tuhan berkata, saya dan saudara adalah terang dan garam dunia. Katakan amin. Saudara dan saya tetap harus berteman dengan semua orang. Bukan cuma anak Tuhan, semua orang dan jadilah berkat. Katakan amin. Tapi hati-hati, beda berteman dengan bersahabat. Kalau bersahabat, itu tiap hari orang itu membagi, mempengaruhi hidupnya, hidup saudara.
dan tiap hari saudara mempengaruhi hidup orang itu adalah sebuah pergaulan atau persahabatan. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan bahasa sehari-hari. Coba lihat saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah tertipu. Hati-hati, jangan tertipu saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak atau karakter yang baik. Saudara, lihat. Jangan tertipu. Bahkan ayat ini saya coba pinjam dari Amplified Bible. Dikatakan begini. Do not be so device and misled. Evil companionship, communion, association, corrupt and deprave good manners and morals and character. Jangan tertipu dan jangan salah tuntunan. Dituntun yang salah. Pertemanan yang jahat atau persekutuan yang jahat atau pergaulan yang jahat. Lihat. Corrupt and deprave good manners. Merusak dan menggerogoti kebiasaan moral dan karakter yang baik. Hati-hati saudara. Pergaulan yang buruk itu saudara, ibarat tangan gurita yang akan menjerat, menarik, menggerogoti dan merusak hidup seseorang. Saudara, saya coba pinjam lagi dari sebuah terjemahan The Message Bible. But do not fool yourself. Don't let yourself be poisoned, teracuni by this anti-resurrection, loose talk. Bad company ruins good manners. Lihat, tetapi jangan membodohi dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu teracuni oleh perkataan sia-sia yang mematikan itu. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, lihat kemari. Jangan kita teracuni. Saudara jujur ya, saya coba mengamati banyak jemaat. Dan gereja ini oleh kemurahan Tuhan sudah 11 tahun. Hampir nanti Maret kita akan ulang tahun yang ke-11. Sebagai gembala saya melihat. Jujur saudara, ada di antara kita yang sebagian besar, puji Tuhan. Sudah berkemenangan atas setiap dosa, bahkan sudah hidup benar di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jujur saudara, tidak bisa saya pungkiri. Ada juga yang masih terus jatuh bangun dalam dosa. Dari dulu terikat, kumpul kebo, sampai hari ini masih belum berkemenangan. Kadang-kadang bertobat menang, mau lepas, doa pelepasan. Enggak lama jatuh lagi. Bangkit lagi, jatuh lagi. Saudara-saudara, saya percaya memang jauh lebih baik Anda terus setia di rumah Tuhan dan engkau akan sungguh-sungguh mengalami pemulihan Tuhan. Katakan amin. Dan memang kita bisa jatuh, bisa lemah, tapi bangun lagi. Katakan amin. Tapi yang saya pelajari adalah begini. Seringkali tanpa disadari kalau engkau di gereja, di rumah Tuhan, engkau dipompa imanmu, engkau dibangun, mulai semangat imanmu bangkit. Berapa banyak orang begitu keluar gereja, teman-temannya sudah mulai menggerogoti, menaburkan racun dalam hidupnya. Mulai saudaraku tertarik kembali dan imannya lemah lagi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap kita harus berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada seorang wanita yang bersaksi pada saya, puji Tuhan Pak, dulu saya tukang kumpul kebo. Dan ketika saya mulai sadar akan firman, saya ambil keputusan untuk hindari pergaulan yang buruk. Dan awalnya dia berat saudaraku, tapi dia bersaksi Tuhan baik. Ternyata setelah dia tegas dengan dosa, orang itu tidak mau menikahi dia dan memang tidak bisa menikah. Dia tegas saudaraku, akhirnya awalnya dia harus menyangkal diri. Tapi dia bersaksi, tidak lama kemudian Tuhan temukan seorang yang jauh lebih baik. Yang cinta Tuhan, yang akhirnya mau menikahi. Dan akibatnya hari ini dia bahagia dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hati-hati. Di Alkitab juga ada contoh kisah yang lain. Anda tahu Raja Daud punya anak berikutnya yang lain juga bernama Salomo. Yang akhirnya jadi Raja Salomo. Dan ketika Salomo tua, dia mati. Digantikan oleh anaknya Raja Salomo bernama Yerobeam. Kata bersama saya, Yerobeam. 2, 3. Yerobeam masih muda. Dia jadi raja atas Israel. Tiba-tiba satu hari 12 suku Israel datang. Rakyat datang dan menghadap Raja Yerobeam, cucunya Daud.
Tuanku Raja Yerobeam, dulu bapakmu Raja Salomo membebankan pajak kepada kami berat. Ringankan kami. Potong pajaknya, peringan, perkecil. Maka kami akan mengabdi kepada engkau, setia kepadamu. Yerobeam yang masih muda bilang begini, oke, kalian pulang dulu, beberapa hari lagi balik, aku akan beri kabar. Keputusanku seperti apa. Rakyat pulang. Apa yang terjadi? Raja Yerobeam tanya kepada para tua-tua Israel. Para penasihat pada zaman bapaknya, Raja Salomo. Menurut kalian bagaimana? Lalu para tua-tua Israel berkata, ringankan, potong, perkecil pajak bagi rakyat. Maka mereka akan setia kepadamu. Tapi kemudian Yerobeam tidak menerima nasihat itu. Dia panggil sahabat-sahabatnya yang masih muda-muda. Menurut kalian gimana? Rakyat bagaimana? Sahabat-sahabatnya berkata, itu kurang ajar rakyat. Sikat lebih keras. Betul saudaraku. Hari yang ditentukan datanglah 12 suku Israel. Bagaimana Tuanku Raja Yerobeam? Keputusan Tuanku Raja bagaimana? Apakah kami akan diperingankan pajaknya? Yerobeam dengan sombong berkata, lu tahu? Ini bahasa saya sekarang, saya baca di Alkitab. Dulu kelingking bapak saya sebesar ini. Kelingking saya lebih besar daripada bapak saya, sepupu saya. Dulu bapakku memberikan pajak segitu, saya akan perberat pajaknya. Anda tahu saudara, gara-gara nasihat yang salah, akhirnya 12 suku Israel pulang. Anda tahu, pecahlah kerajaan Israel. Hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin, yang tetap setia kepada keluarga Daud. 10 suku yang lain pecah. Mereka buat kerajaan sendiri. Itulah kerajaan Israel. Dan 2 suku dengan Yerobeam jadilah kerajaan Yehuda. Yang akhirnya sungguh menyedihkan. Kenapa? Gara-gara salah bergaul. Di perjanjian baru, ada seorang yang terlahir lumpuh. Ini kisah yang lain. Dan Anda tahu orang lumpuh pada zaman itu adalah orang yang tidak punya masa depan. Jangan pernah dia mimpi untuk bisa sekolah. Untuk bisa menikah. Kerja dengan baik. Jangan pernah mimpi. Anda tahu apa yang terjadi? Si lumpuh yang sejak lahir buta, lahir lumpuh. Kerjanya tiap hari cuma ngemis. Minta-minta. Tapi Alkitab mencatat. Si lumpuh punya 4 orang sahabat. Dan sahabat-sahabat ini satu hari dengar berita. Ada Yesus Kristus yang ada di Nazaret. Kalau orang ketemu dia, didoakan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Jangan salah, saudara. Bukan yang lumpuh melihat, saudara. Yang buta berjalan, itu bukan mujizat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? 4 orang sahabatnya ini berkeputusan, yuk. Kalau sahabat kita si lumpuh ketemu Yesus, pasti nasibnya berubah. Zaman itu belum seperti zaman sekarang. Anda bisa bayangkan, mereka cuma tanya kabar. Yesus hari ini pelayanan di kota mana ya? Oh, misalnya lagi pelayanan di Nazaret. Oke, ingat ya, zaman itu belum ada Facebook. Kalau hari ini saudara-saudara, seandainya zaman itu, zaman Yesus sudah ada Facebook. Maka tiap hari Petrus dan Yesus akan upload. Ubah data, hari ini kami ada di Nazaret. Sedang pelayanan di sini. Kami lagi foto bersama, makan bersama, saudara. Saya lihat ada jemaat saudaraku. Kemana aja dia pergi selalu foto, masuk Facebook, saudara. Hebatnya luar biasa, saudara. Selalu saudara kasih update data. Dia lagi ada di mana dan sebagainya. Enggak salah, saudara. Itu berbahagialah orang yang memang tidak gaptek, saudara. Amin, saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Anda bisa bayangkan zaman itu, saudara. Zaman orang lumpuh ini. Mereka cuma dengar, oh di Nazaret. Dan zaman itu belum ada mobil. Mereka juga orang yang sederhana. Tidak punya kereta. Apa yang mereka lakukan? Mereka usung dengan tandu si orang lumpuh itu. Bayangin saudara. Jalan sekian lama, berjam-jam, panas, keringetan, kena debu. Sampailah mereka di Nazaret, mereka tanya, Yesus ada di sini ya? Loh, 1 jam yang lalu baru pindah ke kota lain, ke Kapernaum. Saudara. Lalu kemudian mereka jalan lagi. Anda tahu? Seandainya 4 sahabat ini sudah, dia udahlah capek, udah nggak usah pulang lagi.
maka si lumpuh nasibnya tetap jadi lumpuh seumur hidup. Tapi puji Tuhan, mereka tetap gigih. Sampai di kota itu, mereka cari rumah di mana Yesus katanya sedang melayani. Begitu dekat rumah itu kaget mereka. Penuh sesak sampai di luar-luar. Semua pintu-pintu sesak. Oh, mereka anak-anak Tuhan pasti kalau kita minta permisi dibuka jalan kok. Dicoba permisi ya, permisi ya. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau buka si jalan. Mereka semua asik dengar ke Yesus khotbah. Anda tahu saudara, kalau 4 orang sahabat ini berhenti dan pulang, nasib si lumpuh tetap lumpuh. Tapi Anda tahu terjadi yang dahsyat. Yuk, nggak ada jalan lain. Kita bawa naik ke atas atap rumah. Nah kita bongkar atapnya, kita turunkan. Dan ingat zaman itu masih belum ada kren seperti sekarang. Katrol, derek, traktor. So. Enak so, kalau zaman sekarang. Zaman itu belum ada. So. Anda bisa bayangin, jadi pakai tali. Itu masih zaman tradisional. Anda masih ingat kayak orang di Indonesia, kalau peti mau dimasukkan ke dalam liang, ya atau ke dalam kelubang, pakai apa? Tali. So. Itu harus seimbang. Anda bisa bayangkan 4 orang sahabat ini. Coba naikkan ke atas atap. Yuk hati-hati ya. Naik ya. 1, 2, 3. Ya 1 langkah. Ya. Seimbang ya. 1 lagi. 2, 3. Naik lagi. Itu kalau miring 1. Si lumpuh jatuh. Tidak jadi sembuh. Malah innalillahi wa innalillahi raji'un. Setelah mereka kompak naikkan ke atas atap. Loh. Nanti kalau kita bongkar, kalau yang punya rumah pakai pengacara ngesu kita, nuntut kita bagaimana? Masa bodoh, kita sanggup, kita akan jadi jaminan, kita akan bongkar. Yang penting dituntut nggak apa-apa, masuk pengadilan nggak apa-apa, bongkar saudara. Dan mereka turunkan pelan-pelan. Hati-hati ya, jangan miring. Miring jatuh maka mati di depan Yesus. Saudara. Ya toh, pecah kepalanya nanti. Pelan-pelan ya, 1, ya sama-sama 2, ya sama-sama 3. Pas di depan Yesus, set. Yesus langsung berkata, dosamu telah diampuni. Dan kemudian dia berkata, hai orang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya coba bayangkan lumpuh itu bangkit, hidup bangkit, jalan. Nasibnya berubah. Dia bisa sekolah, dia bisa kerja. Dan satu hari ketemu noni cantik dan menikah dan jadi orang bahagia. Gara-gara apa? Punya 4 sahabat yang baik. Saudara sekalian, lihat kemari. Pertanyaannya sekarang. Siapakah sahabat-sahabatmu? Ada sebuah pepatah berkata, tunjukkan kepada saya dengan siapa Anda bergaul tiap hari. Maka saya akan tahu persis siapakah Anda sesungguhnya. Siapa mau teracuni dengan pergaulan yang buruk? Jangan. Siapa mau punya sahabat Yonatan? Angkat tangan saudaraku. Kata bersama saya, Tuhan aku mau punya Yonatan. 2, 3. Saudara, mari kita belajar ada 3 rahasia. Agar kita tidak teracuni oleh pergaulan yang buruk. Yang pertama, pilihlah dengan siapa Anda bergaul. Pilihlah dengan siapa saya bergaul. Kata bersama saya harus memilih dengan siapa saya bergaul. 2, 3. Saya harus memilih dengan siapa saya bergaul. Lupa, saya mau beritahu. Kita harus berteman dengan semua orang. Tapi tidak dengan sembarang orang Anda bergaul. Kenapa? Saudara tahu? Semua tergantung pilihan kita. Kata bersama saya, pilihan saya. 2, 3. Lebih keras, pilihan saya sendiri. 2, 3. Pak, bagaimana saya bisa tahu dengan orang yang tepat saya bergaul? Mari kita lihat ada beberapa ciri-cirinya. Apakah kehidupan orang itu sesuai dengan firman Tuhan? Jangan tertipu hanya karena dia Kristen. Jangan tertipu karena hanya dia pelayan Tuhan. Belum jaminan saudara. Tapi Yesus berkata, engkau akan bisa tahu pohon itu baik atau buruk dari apanya? Buahnya. Katakan amin saudara. Saudara-saudara, apakah kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan? Berikutnya apa lagi? Apakah perkataan dan perbuatannya membangun iman saudara? Kalau Anda dekat dengan teman-teman bergaulmu itu, apakah imanmu dibangunkan? Atau malah narik engkau ke bawah? Ketemu mereka selalu ngomongnya tentang judi terus, tentang yang jelek terus, Anda ditarik ke bawah. Hati-hati.
Apakah nasihat yang diberikan sesuai firman Tuhan? Kayaknya baik, good idea. But it's not God idea. Anda harus belajar, lihat. Apakah orang itu setia dan bisa menjaga rahasia. Nah ini penting juga saudara. Katakan amin saudara. Karena Amsal berkata begini. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Rupanya dari ayat itu kita mengerti. Bukan cuma bannya mobil yang bisa bocor saudara. Mulut juga bisa bocor. Anda tahu ada 4 orang pendeta bersahabat. Tiba-tiba mereka lagi mancing sama-sama di sebuah tempat yang sepi. Lalu kemudian pendeta yang pertama nangis. 3 temannya tanya, ada apa kamu kok nangis? Aku mau terbuka buat kalian ya. Saya punya kelemahan. Oh ya, apa kelemahanmu? Saya ini mata keranjang. Oh ya. Tiba-tiba sahabatnya pendeta yang kedua nangis lagi. Ada apa kamu nangis sekarang? Saya juga mau jujur ya, saya punya kelemahan. 3 temannya tanya, kelemahanmu apa? Kelemahan saya adalah mata duitan. Mancing lagi. Tiba-tiba pendeta yang ketiga nangis lagi. Ada apa? Tanya teman-temannya. Kenapa kamu nangis? Saya juga punya kelemahan. Apa kelemahanmu? Kelemahan saya adalah saya ini gila hormat. Saya minta pujian. Saya selalu cari pujian. Itu kelemahan saya. Lalu mereka mancing lagi tenang. Pendeta yang keempat yang terakhir. Enggak nangis-nangis. 3 pendeta ini yang sudah pengakuan dosa mereka curiga. Lu jujur lu. Apa kelemahanmu? Ya saya jujur. Kelemahan saya adalah saya tidak bisa menyimpan rahasia. Saya sudah pingin pegang handphone dan masukkan ke Facebook tentang kelemahan-kelemahan kalian. Saya akan telepon ke seluruh Philadelphia. Itulah kelemahan-kelemahan kalian. Saudara, hati-hati juga saudara. Nah, apakah orang itu berani menegur ketika kita berbuat salah? Amsal berkata, seorang penjilat akan selalu berkata yang baik. Tapi seorang sahabat yang sejati, dia juga berani menegur saat kita berbuat salah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan Anda tahu saudaraku, sahabat sejati biasanya menghilang saat kita senang. Tapi muncul saat kita sedang susah. Tapi teman yang brengsek, kayak Yonadab, muncul saat kita senang. Kabur saat kita apa? Susah. Saudaraku. Mari kita belajar. Jangan tertipu hanya karena atribut Kristen. Jangan Anda kemudian tidak tegas dengan persahabatan yang salah. Pilihlah dengan siapa kita bergaul supaya kita tidak teracuni dengan pergaulan yang buruk. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, satu hari ada seorang jemaat pergi ke rumah pendeta. Lalu tiba-tiba dia lihat ke belakang, pekarangan belakang rumah pendeta. Oh, pendeta juga punya hobi pelihara burung beo ya. Oh iya. Wih, dia dengar jemaat itu, burung bionya bisa ngomong gini, shalom, haleluya, shalom, haleluya. Wah, pantas karena yang punya siapa? Pendeta. Lalu jemaat bilang gini, pendeta boleh nggak pinjem burung bionya seminggu aja? Loh, emangnya kenapa? Saya di rumah juga punya burung bio pendeta. Tapi tiap hari ngomongnya maki-maki terus. Ngomongnya kebun binatang terus. Pendeta senyum, silahkan 1 minggu ya, 1 minggu. Saudara, 1 minggu selesai berlalu. Burung bio pendeta dikembalikan oleh jemaatnya. Pendeta tangan bangga tanya, gimana? Burung biomu sudah bertobat? Lumayan pendeta, lumayan katanya. Oh, kalau ini burungnya Pak, nah, kemudian dikembalikan taruh. Besok paginya pendeta bangun tidur kaget. Burung bionya bilang begini, shalom, haleluya, sialan lu. Shalom, haleluya, bego lu. Lu, burung saya kok bisa begini? Sudah tahu nggak? Artinya apa? Pengaruh buruk akan jauh lebih cepat nyebar dibanding pengaruh yang baik. Sebuah pepatah Cina kuno bilang begini, untuk jadi orang baik perlu waktu 3 tahun. Untuk jadi orang jahat hanya butuh waktu 3 hari. Saudara-saudara, itu sebabnya pilihlah dengan siapa Anda bergaul. Rahasia yang kedua agar tidak teracuni oleh pergaulan yang buruk, pakailah filter firman Tuhan bagi setiap nasihat. Kata bersama saya harus filter dengan firman Tuhan. 2, 3. Saudara-saudara, jangan semua nasihat dari sahabat-sahabat engkau terima mentah-mentah.
Nanti ternyata kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kayaknya bagus, kayaknya ide yang oke, tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, menghancurkan kita. Pak, tapi bagaimana saya bisa tahu itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Makanya tiap hari rajin baca Alkitab. Ikutlah som, ikutlah doa malam, ikutlah FA. Supaya apa? Saudara juga terbangun imanmu. Dan kau semakin kenal firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ibarat sama. Bagaimana cara saudara bisa membedakan mana uang asli atau uang palsu? Ada jemaat yang cerita sama saya, Pak, bos saya itu Pak memang kebangetan. Lu kenapa? Dia kasih gaji saya, ternyata di antara uang yang dia kasih Pak, ada satu palsu Pak. Loh, saya tanya, terus kembaliin enggak? Ya saya kembaliin, dia cuma senyum aja. Nah Anda tahu, gimana kita bisa tahu mana uang asli atau uang palsu? Pakai infrared Pak. Lu masuk kemana-mana Anda bawa infrared terus loh. Gampang. Tiap hari pegang uang asli. Kalau Anda kerja di kasir, bagian kasir tiap hari pegang uang asli. Kerja di bank tiap hari pegang uang asli. Tiba-tiba di antara uang asli ada satu yang beda. Loh, rasanya kok tipis? Loh, rasanya kok lain? Anda akan tahu ini ternyata adalah apa? Uang palsu. Saudara, kalau tiap hari engkau bergaul dengan firman Tuhan, percayalah, engkau akan bisa mendeteksi dengan cepat mana nasihat yang sesuai firman atau yang bukan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mintalah karunia membedakan roh. Mintalah Roh Kudus kepekaan. Ini nasihat firman atau tidak. Kalau sampah, buang. Jangan engkau izinkan masuk. Meracuni kita, saudara-saudara. Ada seorang pria tua, gembrot, jelek. Dia lagi naksir seorang wanita muda, seksi, cantik lagi. Lalu dia pingin gini, aku mau ke gym, mau ke tempat fitness. Nanti aku akan olahraga, supaya aku bisa memikat wanita cantik yang seksi itu. Lalu dia datang kepada trainer daripada gym tersebut. Lalu dia berkata begini, aku mau menggait seorang wanita muda cantik dan seksi. Pak, menurut Bapak, alat-alat mana di antara fitness ini yang cocok buat saya? Lalu kemudian trainernya bilang begini, alat yang cocok buat kamu, pergi keluar tempat gym ini. Pergi keluar daripada tempat fitness ini. Loh, mesin apa yang saya cocok untuk saya? Pergi keluar. Itu ada mesin ATM. Cocok buat kamu. Mesin ATM akan menggait wanita yang muda tersebut. Anda tahu kan itu nasihat kayaknya bagus, padahal sesat. Yang ketiga, yang terakhir. Rahasia tidak teracuni oleh pergaulan yang buruk adalah apa? Yang ketiga, jangan takut ditinggalkan oleh orang yang salah. Jangan takut ditinggalkan oleh orang yang salah. Lupa, nanti saya kesepian bagaimana? Percaya ini, saudara. God always bring the right people when you release the wrong people. Katakan amin, saudara. Tuhan akan selalu membawa orang yang tepat, yang terbaik. Ketika engkau merelakan orang yang salah pergi dari hidup saudara. Yang mengerti katakan, amin. Jangan takut kesepian. Saya lihat saudara banyak orang tidak pernah menang. Jatuh bangun terus dalam dosa perzinahan. Kenapa? Tidak berani ditinggalkan oleh orang yang salah. Takut. Saudara-saudara, jangan takut ditinggalkan oleh orang-orang yang salah. Karena percayalah, engkau dan aku tidak akan pernah kesepian. Karena ada satu sahabat sejati yang tetap setia dalam keadaan suka dan duka. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan percayalah, Tuhan juga akan kirimkan orang-orang terbaik ketika engkau belajar tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang yang salah. Jangan takut konfrontasi terhadap sebuah pergaulan yang buruk. Saudara-saudara, jangan jadi kayak bunglon. Warna merah sekitarnya, dia berubah jadi merah. Sekitarnya warna kuning, dia berubah jadi warna kuning. Akibatnya jadi Kristen bunglon, tidak akan pernah berkemenangan. Jadilah Kristen yang radikal. Anda tidak pernah takut ditinggalkan oleh orang yang salah. Karena percayalah, Tuhan pasti akan kirimkan orang yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, mari sambil berdiri kita baca Amsal 13 ayat 20. Saudara. Sambil berdiri kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat 20.
Mari baca Amsal 13 ayat 20. Mari baca 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Terus, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Siapa mau malang hidupnya, angkat tangan. Biar saudara lahir di kota Malang. Tapi saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan bergaul, berteman dengan orang bebal. Saya coba pinjam ayat ini dari NLT Bible. Dikatakan begini. Walk with the wise and become wise. Associate with the fools and get in trouble. Berjalan dengan orang bijak akan menjadikan kita bijak. Bergaul dengan orang-orang bodoh and get in trouble. Membuat kita masuk ke dalam persoalan. Tuhan cinta saudara dan saya. Setuju dan amin. Saudara, jangan sampai kita berakhir seperti Amnon. Mati dipancung. Gara-gara salah bergaul. Maaf ibu-ibu. Tiap hari engkau telepon dengan siapa? Hati-hati. Kalau itu mempengaruhi hidupmu. Tiap hari ngasih sampah. Dan engkau tidak punya filter firman Tuhan. Kalau engkau tidak berani tegas. Engkau bisa teracuni. Pak, hati-hati. Dengan siapa engkau ngobrol tiap hari. Dia ngomong yang jelek-jelek terus. Kalau kita tidak tegas. Sebaik-baiknya kita akan terpengaruh, saudara. Satu hal yang Tuhan mau. Jadilah pemenang bersama dengan Tuhan. Bergaulah dengan orang yang tepat. Dan percayalah. Engkau akan jadi seperti Daud. Mencapai rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Yang percaya.